Setiap kita pasti punya masa depan. Dan yang kita inginkan adalah masa depan yang indah. Bahkan demi untuk mendapatkan masa depan yang indah tersebut, kita pun punya cita-cita, angan-angan, rencana. Namun tidak semua masa depan yang kita inginkan dapat kita raih. Hanya ada satu masa depan yang pasti kita akan datangi sebagai manusia, yaitu kematian. Kematian merupakan masa depan setiap orang. Kematian pasti akan datang kepada kita. Bahkan kematian tidak membedakan mana laki-laki, demikian pula perempuan, mana orang kaya, mana orang miskin. Tidak membedakan mana orang yang sehat, mana orang yang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, akan datang kepada kalian kematian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Dan betapa banyak anak kecil yang diharapkan dewasanya dan besoknya dipakaikan kain kafan disebabkan kematian. Betapa banyak orang-orang yang kuat jasadnya dan besoknya jasadnya terbujur kaku disebabkan datangnya kematian. Betapa banyak orang yang sehat dan mampu tertawa terbahak-bahak dan besoknya nafasnya tak lagi bisa berfungsi disebabkan datangnya kematian. Maka kematian itu merupakan hal yang pasti yang datang kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mencicipi dahsyatnya kematian. Sehingga ketika datang kematian kepada kita, tidak hanya sekedar kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai, tidak hanya sekedar kita meninggalkan harta yang kita miliki, bahkan tidak hanya sekedar kita meninggalkan dunia ini, tapi kita pun meninggalkan sedikit demi sedikit nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Hingga akhirnya yang dirasa adalah sakit yang luar biasa dan penyesalan yang tiada guna. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang kondisi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Allah firmankan, "Kalla idza balagatit taraqi." Ketika datang kepada kalian kematian, ketika nyawa dicabut sampai kerongkong, wa qila man raqa, maka akan dikatakan kepada kalian, siapa yang bisa menyembuhkan kalian pada saat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, demikian pula mengancam kita. Apakah mampu kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri? Siapa orang yang mampu untuk menyembuhkan kita pada saat itu? Maka pikirkanlah, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kita. Harta yang kalian miliki sampai saat ini yang membuat kalian lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana dia? Bisa bantu enggak? Teman-teman yang Anda miliki yang menyebabkan kalian lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka bisa bantu engkau? Justru adalah tidak. Lantas ketika seorang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksiatnya ketika di dunia hingga akhirnya lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengatakan, melanjutkan firman-Nya, "Wa dhanna annahu al-firaq." Dan sungguh ketika itu manusia baru sadar dia akan meninggal dunia. Bahkan mereka pun akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Rabbul Alamin, jadi mana mereka mengatakan, "Rabbirji'un." Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. "La'alli a'malu salihan fima tarak." Kami tahu salat itu adalah wajib. Kami tahu salat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Kami tahu ngaji hukumnya wajib, sedekah wajib dan lain sebagainya. Tapi kami tinggalkan ya Allah ketika kami hidup dunia. Kembalikanlah kami ke dunia. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah,
ternyata penghujung kehidupan kita bukanlah kematian. Namun ketika kematian tersebut datang, ruh kita dicabut, kita pun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bukan kematian yang kita takutkan, tapi yang kita khawatirkan adalah kita meninggal dunia dalam kondisi amal soleh kita sedikit. Maka ini yang perlu kita rencanakan. Banyak orang yang berpikir ingin hidup enak, tapi hanya sedikit orang yang merencanakan bagaimana mati enak. Maka mari, kematian merupakan masa depan kita. Maka rencanakanlah masa depan yang pasti ini dengan mengerjakan amal soleh. Karena manusia kalau nanti akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia mati, dan akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya mereka hidup. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah dan jannahnya.